36 tahun itu kita hanya nggak sampai 1000. Nggak sampai 1000 km, hanya 790 km. Hai Sobat Bina Marga, jumpa lagi dalam program Bincang Jalan dan Jembatan. Dalam program ini, kalian bisa dapat informasi seputar progres pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Indonesia. Bersama saya, Girly, dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai progres pembangunan jalan tol dan standar pelayanan minimal jalan tol. Sudah hadir bersama kita di sini, Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga, Bapak Insinyur Budi Harimawan Semiharjo, Master of Engineering Science. Terima kasih Pak Direktur sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Gimana kabarnya Pak? Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah baik Mbak Ili. Nah, selama pandemi ini mungkin Bapak bisa berbagi Pak untuk menjaga kesehatan di sela-sela kita tahu semua ya bahwa Bapak ini pasti kesibukannya tuh luar biasa gitu. Pertama kali memang kita pastinya ikut anjuran dulu ya, disiplin prokes gitu ya. Nah, tapi untuk kegiatan harian memang kita tahu beban pekerjaan banyak. Kita, kalau saya sendiri, saya balance dengan kegiatan olahraga pagi biasanya. Olahraganya apa tuh Pak kalau boleh tahu? Mungkin kalau pagi bisa 3-4 kali seminggu lari pagi. Jalan lari pagi lah, sekitar 5 kilo sampai 10 kilo. Tuh Sobat Bina Marga, buat kalian yang pengen jaga kesehatan jangan lupa olahraganya ya. Selain mungkin makanannya juga dijaga kali ya Pak ya, minum vitamin gitu ya. Terus juga jangan lupa prokesnya gitu. Yang penting juga pasti tidur nih, tidur yang cukup gitu. Betul, itu Pak. Sama jangan lupa bahagia. Wah, itu gembira ya obat yang paling ampuh insya Allah. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai jalan tol nih Pak, mungkin banyak Sobat Bina Marga tuh yang masih belum tahu gitu Pak. Tol itu tuh apa sih Pak? Kenapa disebutnya jalan tol? Mungkin Bapak bisa jelaskan sekilas Pak mengenai itu Pak. Ya, sebetulnya kalau jalan tol kita bicara definisi ya dari Undang-Undang Jalan maupun PP 15 tentang jalan tol. Kita tahu jalan tol itu sebenarnya jalan nasional sebenarnya, tapi merupakan suatu alternatif ya. Kemudian kepada penggunanya itu dikasih atau diberikan kewajiban untuk membayar tarif atau tol itu. Jadi namakan jalan tol. Sebetulnya ibu dari jalan ini namanya jalan bebas hambatan. Kenapa direktoratnya jalan bebas hambatan? Sehingga sebagai contoh sekarang yang seperti jembatan Suramadu itu kan dulu jembatan berbayar, jembatan tol. Sekarang sudah dibebaskan tol menjadi jembatan bebas hambatan. Jadi sebenarnya jalan bebas hambatan dengan jalan tol spesifikasinya itu sama dengan ya artinya limitasi dari yang masuk dan keluar. Kemudian juga ya dengan spesifikasi yang tinggi memang. Jadi sejajar dengan arteri nasional. Gitu. Siap. Nah, kita mulai Pak membahas mengenai jalan tol ya Pak ya. Mungkin bisa flashback sedikit nih Pak untuk pembangunan jalan tol di Indonesia nih Pak, sejarahnya gitu ya Pak ya. Apa sih Pak ruas tol pertama di Indonesia dan kapan dibangunnya Pak? Kalau mungkin pasti orang kenal ya, namanya Jagorawi. Itu jalan Jagorawi itu Jakarta, Bogor, Ciawi, panjangnya 59 km. Dialah tol yang pertama sebetulnya. Jadi jalan tol Jagorawi ini dibiayai oleh pemerintah kita, APBN, dengan bantuan juga pinjaman USAID pada saat itu. Jadi dan dikonstruksi pada tahun 75 sampai beroperasi tahun 78. Jadi ya berapa tahun yang lalu ya sudah 58 56 tahun yang lalu ya kira-kira ya. Jadi memang kemudian diserahkan kepada Jasa Marga sebagai penyerta modal. Kemudian Jasa Marga juga diberikan kesempatan untuk membangun dengan tanah yang disiapkan oleh kita, membangun tol lagi. Gitu. Jadi jalan tol pertama di Indonesia itu tol Jagorawi ya Pak ya. Oke, kalau untuk dari tahun berarti 78 ya Pak sampai sekarang tuh udah berapa kilometer sih Pak
yang terbangun di Indonesia ini, Pak? Kalau sampai saat ini sekarang kita masih sekitar 2430 ya, tepatnya 2430. Sampai termasuk yang kemarin baru diresmikan oleh Pak Presiden itu jalan tol Balikpapan Samarinda seksi 1 dan 5 33 kilo ditambah dengan jalan ruas tol 6 tol DKI. Kalau kita lihat sejarah sedikit ke belakang, perkembangan tol kita, pembangunan kita itu mulai signifikan dari 2015 ke 19. Kemudian juga 2020 dan insya Allah sampai 2024 ini ya. Kalau kita bayangkan dari sejak kita punya tol tahun 78 itu operasi Jagorawi sampai 2014 36 tahun itu kita hanya nggak sampai 1000 kilometer, hanya 790 kilometer. Jadi kita bisa bayangkan mungkin setiap tahun kita hanya bisa bangun 20 kilometer per tahun. Kalau dibandingkan negara tetangga Malaysia pada periode yang sama, dia membangun 280 km per tahun. Nah, sejak 2015 ke 2019 kita ditargetkan 1.500 km. Alhamdulillah kita bisa mencapai 1.298 km tepatnya. Jadi meningkat besar. Target Inter-PJM untuk 2020 sampai 2024 kita ditargetkan sekitar 2.500 lagi kilometer nih. Jadi harapan kita, kalau kita optimis ya, pada akhir 2024 kita bisa mendapatkan tol sekitar 4.600 kilometer. Ya mungkin dibandingin sebelahnya kita agak terlalu banyak, tapi ini progres yang sangat besar sekali sebelumnya. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan nih Pak secara singkat nih Pak, dari kalau mau bangun jalan tol itu kan pasti ada prosesnya tuh Pak. Bagaimana sih Pak proses dari pembangunan jalan tol, mulai dari perencanaan misalnya kenapa wilayah ini harus dibangun jalan tol gitu hingga dia beroperasi Pak? Jalan tol itu punya 2 program ya, dari pengusul istilahnya, yaitu yang diusulkan atau istilahnya dari prakarsanya pemerintah, yaitu solicited kalau kita bilang solicited. Kemudian ada lagi prakarsa oleh badan usaha yang kita namakan unsolicited. Nah, keduanya ini memang tapi keduanya berdasar atau merefer kepada yang sekarang ini sudah kita punya, yaitu rencana umum jaringan jalan tol. Jaringan jalan tol kita barusan kami susun di tahun lalu 2020 itu ada sekitar 18.850 km sampai tahun 2045-50. Jadi kita sampai jangka panjang. Nah, untuk itu berdasarkan dari program tersebut, kemudian misalnya yang solicited itu prakarsanya, kemudian kami melakukan prastudi di kementerian, ya di Bina Marga khususnya, kemudian menyusun FS, kita merekomendasikan ruas-ruas mana yang perlu di FS atau di studi kelayakan dilakukan oleh PBCT. Kemudian dari PBCT juga menyiapkan AMDAL, dan kemudian kembali kita menyiapkan basic design dengan DPPT, dokumen perencanaan pengadaan tanah. Nah, kemudian sisi yang lain kalau unsolicited biasanya adalah prakarsa tadi mengajukan minat untuk mengerjakan atau mengusahakan satu ruas. Berarti badan usaha. Badan usaha ya Pak ya. Ya juga investor, mereka yang menyiapkan kelengkapannya. Tadi yang kalau dari BPJT yang melengkapkan, mereka menyiapkan FS. Kemudian basic desainnya, dan kemudian dilelang. Dari keduanya kita lelang, kita cari kemudian nanti right to match dari prakarsa atau BOJT, jadi tanda tangan kontrak, istilahnya kalau di kita namanya PPJT. Nah, untuk tadi PPJT itu kepanjangannya apa Pak? PPJT itu semacam kontrak, jadi perpanjangan dari perjanjian pengusahaan jalan tol. Jadi kalau istilah dengan di kontrak biasa itu ya kontrak gitu ya. Tapi kalau di jalan tol kita namanya PPJT. Mereka melakukan pekerjaan detail desain teknis, kemudian kita
mengusulkan untuk penlok bersama dengan pengadaan lahan. Penetapan lokasi ya Pak ya, penlok itu ya. Oke. Dan kita masing-masing kemudian dikerjakan konstruksi dengan sampai dengan operasi nantinya. Oke, sampai dengan operasi. Berarti mungkin prosesnya tuh gak mudah juga ya Pak ya, mulai dari penetapan lokasi, terus mungkin penunjukan badan usaha atau pemerintah yang itu yang meng-take over gitu ya Pak ya. Apalagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja kemarin memang ada unsur yang disederhanakan. Memang salah satu tujuannya Undang-Undang Cipta Kerja kan memang menyederhanakan. Jadi semua izin-izin tuh di depan. Semua izin-izin depan, kemudian baru penlok bisa dilaksanakan dan bisa kerjakan. Insya Allah sih ya bisa lebih cepat gitu ya. Lebih cepat dan lebih mudah gitu ya Pak ya, dipermudah gitu ya Pak. Nah terus Pak, kalau misalnya kita lihat nih, kalau misalnya kami posting mengenai jalan tol gitu ya di sosial media, banyak tuh Pak yang penasaran gitu, kok di jalan tol ini ada seksi 1, seksi 2 gitu. Itu apa sih, gimana sih cara pembagian seksinya gitu Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan tuh Pak. Kalau pembagian seksi itu sebenarnya variabel ya sebenarnya. Intinya bahwa tol yang kita bangun pada waktunya diharapkan bisa segera dioperasikan dan fungsional. Artinya kita membangun seksi ini dari on and off-nya. Jadi misalnya atau junction to junction. Sehingga mobil bisa masuk, bisa keluar gitu kan. Jadi berfungsi, atau kalaupun tidak ada yang on off-nya tapi dia terintegrasi dengan tol yang sudah ada, existing, jaringan yang sudah ada. Jadi semua itu pertimbangannya memang tentunya kita melihat satu juga biaya ya, dari kemampuan dari Prakarsa atau BUJT yang mengerjakan, kemudian juga dana dari pemerintah untuk lahan mana yang bisa kita kerjakan dulu, dan juga tentunya kita melihat prediksi dari lalu lintas yang ada, artinya mungkin yang akan menggunakan. Jadi ini menjadi paling tidak akan menjadi revenue di awal untuk bisa melanjutkan lagi dengan tahap berikutnya gitu. Kalau jadi gitu ya Pak, alasan pembagian tol itu dibagi berdasarkan seksi-seksi gitu ya Pak ya. Mengenai penentuan tarif jalan tol Pak, nah kalau untuk tarifnya tuh penentuannya gimana sih Pak? Apakah sama di semua ruas atau berbeda-beda Pak? Tarifnya sih beda-beda ya, otomatis. Ada kalau kita merefer ke PP 15 tentang jalan tol 2005, itu ada 3 unsur utama yang mempengaruhi tarif itu. Yang pertama adalah kemampuan bayar dari pengguna jalan tol. Itu merupakan kemampuan atau kemampuan dari ability atau willingness dari calon pengguna kepada jalan tol yang bersangkutan untuk bayar di jalan tersebut. Kemudian yang kedua itu besarnya keuntungan dari biaya operasi kendaraan. Itu dihitung melalui selisih dari biasanya selisih dari biaya operasi dengan nilai waktu terhadap jalan tol dan alternatif jalan tanpa tol misalnya. Jadi kita bandingkan seperti itu. Dan yang terakhir adalah melalui kelayakan investasi, yaitu berdasarkan semacam perkiraan atau taksiran yang secara transparan dan akurat dari semua biaya pelaksanaannya, yang memungkinkan badan usaha itu masih mendapatkan suatu keuntungan yang memadai, bukan keuntungan besar tapi suatu yang reliable untuk terhadap investasi yang dilakukan. Jadi itu. Kemudian tarif itu biasanya ada 2. Tarif itu tarif awal, biasanya kalau pertama kali seperti dioperasikan ya kan, itu ada tarif awal. Kemudian nanti setiap 2 tahun ada penyesuaian tarif. Itu yang nanti akan kita nilai bagaimana selama 2 tahun ini dengan SPM yang disyaratkan, apakah dia berhak untuk bisa naik atau naik ditunda sedikit, apalagi sekarang kan ada pandemi, mungkin ada sedikit geser-geser gitu ya. Pelonggaran ya.
Tapi kita tetap memberikan stimulus karena ini untuk kesehatan investasi sebenarnya. Oke. Tadi Bapak udah menyinggung sedikit mengenai SPM tuh Pak. Maka akan kita bahas lebih lanjut. Demikian episode Bincang Jalan dan Jembatan kali ini. Saya Girly, mohon undur diri. Tetap semangat menyambung negeri. Suatu ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol.